Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 581. Oke, aku mengerti. Dia mengakhiri panggilan. Harvey pergi ke kantornya di Sky Corporation hal pertama setelah itu dan meminta Yvonne Xavier untuk menyelidiki masalah tersebut. Yvonne mengenal William Bell juga, jadi dia sangat terkejut ketika mendengar bahwa dia meninggal. Dia melanjutkan untuk membuat pengaturan secara instan. Setelah kira-kira setengah jam, dia masuk kembali ke kantor Harvey, tampak pucat. Apakah kamu sudah memeriksanya? Harvey bertanya padanya dengan suara rendah. Ya, saya melakukannya. Jawab Yvonne lembut. 3 tahun lalu, 3 hari setelah kamu dipaksa pergi dari Buckwood, William dilempar ke Pearl River. Apakah itu Quinton York? Harvey bertanya dengan dingin. Itu bukan Quinton. Jawab Yvonne. Itu adalah keluarga Silva. Untuk menunjukkan pendirian mereka, keluarga Silva secara sukarela bergerak melawan William. Keluarga Silva. Harvey meremukkan cangkir di tangannya. Tuan, tolong jangan bertindak terlalu gegabah. Keluarga Silva tidak seperti sebelumnya, terutama Leon Silva. Keluarga Silva hari ini adalah salah satu keluarga top di Southlight. Melawan mereka tidak akan mudah. Yvonne angkat bicara dengan cemas. Harvey berdiri dan menatap lautan yang jauh melalui jendela kantornya. Perlahan, dia mulai berbicara. William Bell adalah sahabatku. Dia sudah seperti saudara bagiku. Dia terbunuh karena aku dan aku bahkan tidak mengetahuinya. Sekarang setelah aku tahu, aku akan mengirim Silva ke kuburan mereka bersamanya. Nada bicara Harvey sangat tenang dan dingin seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Yvonne menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, Tuan, kita harus merencanakan dengan baik sebelum membuat keputusan apapun. Saya akan menyelidiki Silva sesegera mungkin. Harvey mencoba menenangkan dirinya. Berapa lama yang kamu butuhkan? 1 minggu. Jawab Yvonne setelah beberapa saat merenung. Dalam 1 minggu, kami akan menggali semua yang terjadi di dalam keluarga Silva. Hanya dengan begitu kita bisa menyerang. Petik 2. Yvonne, terima kasih untuk semuanya. Harvey memandang Yvonne dengan rasa terima kasih. Aku akan memberimu hadiah dan kompensasi yang baik setelah semua ini selesai. Hari berikutnya, Harvey tiba di makam William, ditemani oleh Yvonne. William Bell tidak memiliki hak istimewa untuk dimakamkan di pemakaman, semua karena keluarga Silva. Jenazahnya dimakamkan di salah satu sudut pemakaman massal. Gulma bermunculan di seluruh kuburannya, sedemikian rupa sehingga mereka mungkin tidak akan dapat menemukan tempat itu setelah beberapa tahun. Harvey berdiri di depan pemakaman dengan ekspresi serius. William, aku di sini untuk menemuimu. Pada hari-hari ketika Harvey memulai semuanya dari awal sendirian, William telah menjadi asisten terbaiknya. Dia bersedia menempatkan dirinya di hadapan Harvey dan melindungi Harvey dari segala macam bahaya. Ketika Harvey sibuk mengatur rencana cadangannya untuk meninggalkan Buckwood sementara, William adalah orang yang bepergian kemana-mana untuk membantunya. Harvey sudah mengetahuinya. Mustahil William terbunuh hanya karena keluarga Silva ingin menunjukkan pendirian mereka. Alasan sebenarnya adalah bahwa mereka telah merencanakan untuk mencuri orang yang ditinggalkan Harvey sebagai cadangan. William tidak pernah menyerah pada mereka, itulah sebabnya dia dibunuh dan dibuang ke Pearl River. Harvey mencabut semua rumput liar dari kuburan dengan tangannya sendiri. Dia menyentuh bagian yang kosong. Batu nisan dengan lembut, dan kemudian tertawa kecil setelah beberapa saat. William, kamu tidak pernah benar-benar memiliki hobi saat itu. Karena kamu sangat menyukai gadis seksi, aku akan memberimu beberapa untuk menemanimu. Saat dia berbicara, dia membakar sejumlah uang dan kertas untuk William. Dia hanya berdiri setelah semuanya terbakar menjadi abu. Yvonne. Dalam 6 hari, aku ingin semua Silva berlutut di sini dan bertobat atas apa yang mereka lakukan. Yvonne mengangkat kepalanya sedikit.
Saya mengerti, Tuan. Harvey telah menyiapkan banyak rencana cadangan. Jika dia menggunakannya satu persatu, dampaknya tidak akan menjadi sesuatu yang hanya bisa diramalkan dan ditahan oleh keluarga kelas 1. Dan juga, atur beberapa orang untuk merawat makam ini dengan baik. Tidak masuk akal jika makam saudara laki-lakiku tidak memiliki batu nisan yang layak. Harvey tinggal di sana selama beberapa jam lagi. Akhirnya, dia berdiri dan berkata, "Ayo pergi. Kita harus pergi menemui orang tua William." "Tuan, saya mengetahui bahwa orang tua Tuan William tinggal di desa yang tidak jauh dari sini." Bab 582. Harvey York mengerutkan alisnya. Itu tidak benar. Aku ingat bahwa orang tua William bekerja di bawah perusahaan internasional dan tinggal di unit perumahan kesejahteraan. Bagaimana mereka bisa tinggal di desa atau di semua tempat? Yvonne Xavier ragu-ragu untuk berbicara. Itu mungkin perbuatan Silva. Korporasi tidak berani melawan mereka, jadi mereka mengambil rumah itu kembali. Saya mendengar bahwa pensiunan orang tuanya bahkan dihentikan. Kedua tetua tidak punya pilihan selain pindah ke desa. Dikabarkan bahwa mereka memungut sampah untuk mencari nafkah. Wajah Harvey semakin gelap. Silva terlalu berlebihan. Jika dikabarkan fakta bahwa kedua tetua tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas dendam, para Silva akan membunuh mereka juga. Dalam hal ini, keluarga Silva jauh lebih menjijikkan daripada Quinton. Silva harus mati. Ayo pergi dan lihat bagaimana keadaan mereka. Orang tua William adalah orang tuaku juga. Kita lihat siapa lagi yang berani menyentuh mereka. Harvey berbicara perlahan, tetapi nadanya benar-benar mengintimidasi. Yvonne sama sekali tidak terkejut. Sudah lama sejak dia melihat Harvey semarah ini. Tidak lama kemudian, Old Niner membawa orang-orangnya bersamanya untuk membersihkan makam William. Tyson Woods juga tiba. Bersama-sama, keduanya telah membawa lebih dari 100 orang. Melihat kemarahan Harvey, wajar bagi Yvonne untuk membuat pengaturan seperti itu sesegera mungkin. Desa itu berbau busuk dari limbah. Tak satu pun dari kemewahan Buckwood bisa dilihat di sini. Mereka yang tidak tahu apa-apa akan mengira ini adalah daerah kumuh. Memang, desa ini lebih glamor dari satu. Orang-orang dan pemalas dari segala macam latar belakang yang berantakan berkumpul dan tinggal di sini. Bahkan pihak berwenang tidak dapat diganggu tentang tempat ini. Sederhananya, desa ini adalah sisi kota yang gelap dan jelek. Gang-gangnya gelap dan sempit, penuh dengan bayangan yang mengintai. Wanita berbaju kotor, minim, dan riasan norak berdiri di muka gang. Sampah berserakan di setiap permukaan jalan. Bau busuk yang menyengat sangat menyengat sehingga siapapun yang lewat akan merasa mual. Harvey merasa hatinya hampir hancur berkeping-keping. Bagaimana orang tua William bisa tinggal di tempat seperti ini? Jika dia tahu tentang ini, dia tidak akan membiarkan mereka tinggal di sini, apapun yang terjadi. Setelah melewati banyak gang, Harvey dan Yvonne mencapai sebuah gubuk yang tampak tidak stabil yang tampaknya hanya berukuran 10 meter persegi. Kotak kardus dan botol kaca bertumpuk di luar gubuk kecil itu. Kalian berdua wanita tua harus membayar kami sekarang. Kau satu-satunya yang belum memberikan uangnya. Jika kau tidak membayar, kau akan mati. Bahkan dari jauh, Harvey dan Yvonne bisa mendengar teriakan keras itu. Beberapa gangster liar dengan rambut dicat kuning memeras biaya perlindungan dari orang tua William. Dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu, mereka berdua tampak seperti berusia 20 tahun lebih tua. Pipi cekung mereka cekung dan kurus, dan dalam. Kerutan tersebar di seluruh wajah mereka. Jelas bahwa mereka telah menghadapi masa-masa sulit dan menderita secara menyedihkan. Tuan, saya mohon. Saya akan mengumpulkan cukup uang untuk Anda setelah memilih beberapa botol kaca lagi untuk dijual. Ayah William, Sean Bell, memohon dengan menyedihkan. Namanya saja sudah menunjuk ke latar belakang intelektual. Tidak ada yang bisa membayangkan mereka akan jatuh ke tempat mereka sekarang. Kau bangsat. Terakhir kali kau mengatakan hal yang sama. Kau pikir aku berhutang sesuatu padamu? Pemimpin gangster meraung marah, mengangkat tangannya untuk menamparkan Sean.
Bawahan gangsternya memojokkan Xiaon dan bersiap untuk menghajarnya. Mereka adalah tipe orang yang bahkan tidak memiliki sedikit pun kebaikan di dalam diri mereka. Mereka tidak menghormati yang lebih tua, juga tidak akan peduli pada yang lebih muda. Di mata mereka, orang yang tidak mau membayar uang kepada mereka pantas untuk dipukuli. Namun sebelum tamparan pemimpin itu bisa mencapai Xiaon, lengannya berhenti di udara dan tidak bisa bergerak. Bab 583. Pemimpin langsung berbalik, hanya untuk memenuhi ekspresi dingin Harvey York. Siapa kau? Dia meraung. Kau berani menghentikanku. Kau mau mati. Retakan. Harvey dengan mudah memberikan tekanan pada cengkeramannya, dan lengan gangster itu segera patah. Dia melanjutkan dengan tendangan keras yang membuat gangster itu terbang beberapa meter jauhnya. Gangster itu jatuh ke tanah. Dia berjuang untuk bangun tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa berteriak kesakitan. Para gangster lain bergegas menuju Harvey, tapi langsung menendang mereka semua. Mereka semua bergegas pergi, menjerit kesakitan. Pemimpin berteriak pada Xiaon. Pak Tua, apakah kau menelepon seseorang? Tunggu saja. Kau akan mati hari ini. Brother Leroy akan datang nanti. Tunggu sampai kau dikubur dengan putramu yang menyebalkan itu. Mereka segera pergi. Pasangan tua itu menutup mata putus asa, tampak putus asa. Selama 3 tahun ini, mereka menjalani kehidupan terburuk mereka dan sangat menderita. Orang hanya bisa memahami apa artinya berada di tingkat terbawah dan terbawah dari hierarki masyarakat dengan tinggal di tempat seperti ini. Meskipun mereka hanya bisa memungut sampah untuk mencari nafkah, pemimpin gangster di desa ini, Brother Leroy, masih mengincar mereka dan sering mampir untuk memeras biaya perlindungan dari mereka. Selain itu, yang disebut Brother Leroy ini juga memiliki beberapa sahabat karib yang akan melakukan apa saja untuknya. Rumor mengatakan bahwa mereka bahkan membunuh beberapa orang, tetapi tidak ada yang berani melapor ke polisi. Penduduk desa di sana hanya bisa menuruti pemerasan mereka dengan patuh. Jika mereka tidak membayar uang atau terlambat membayar, mereka akan dipukuli dengan keras. Sekarang seseorang telah memukul sahabat karib Leroy, tidak ada yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi sesudahnya. Tubuh Xiaon bergetar hebat. Tuan, saya berterima kasih telah membantu kami, tetapi orang-orang seperti Anda tidak boleh tinggal di sini lebih lama lagi. Anda harus pergi sekarang, kalau tidak Anda tidak akan bisa pergi nanti. Meski jatuh dari status aslinya, Xiaon tetap baik hati seperti dulu. Dia tidak ingin menyeret siapapun karena dia. Paman, Bibi, ini aku. Aku Harvey York. Harvey dikenal sebagai Prince York yang agung, eksistensi yang diperlakukan seperti seorang kaisar oleh semua orang. Namun, saat ini dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gugup. Apakah itu kamu, Harvey? Senang sekali melihatmu. Xiaon mengangkat pandangannya dan menatap Harvey dengan hati-hati. Saat berikutnya, pasangan tua itu mengenalinya. Mereka sangat bersemangat hingga hampir menangis. Putra mereka, William, sudah mati. Putra mereka yang baik dibuang ke Pearl River. Mereka telah kehilangan satu-satunya harapan mereka. Kehadiran Harvey mengingatkan mereka pada mendiang putra mereka, dan mereka benar-benar patah hati. Paman, Bibi, jangan khawatir. Aku akan menjadi anakmu mulai sekarang dan seterusnya, dan aku akan menjagamu selama sisa hidupmu. Tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Harvey berbicara dengan lembut. Ketika dia melihat memar di kulit para tetua, dia langsung menjadi marah. Gangster ini bahkan bisa memukuli orang tua dan lemah. Kurang ajar. Xiaon melirik keluar sebelum berkata dengan panik. Harvey, kamu harus pergi secepat mungkin. Para gangster itu pasti akan memberi tahu Brother Leroy. Dia mungkin sedang dalam perjalanan saat kita berbicara. Betul sekali. Kamu akan berada dalam situasi berbahaya jika Brother Leroy ada di sini. Jika itu hanya hukuman ringan, kamu akan dipukuli, tetapi jika itu lebih keras, kamu akan menjadi lumpuh. Pergi sekarang. Istri Xiaon menatap Yvonne dengan ketakutan. Nona muda, kamu istri Harvey, bukan?
Kamu harus pergi sekarang juga. Jangan biarkan Brother Leroy melihatmu. Dia suka bermain dengan wanita muda polos. Kamu akan habis jika dia melihatmu. Istri Sean tampak ketakutan sampai ke tulang. Yvonne sedikit tersipu ketika dia mendengar bagian pertama dari kalimat itu, tetapi dia masih menjelaskan dengan sabar. Bibi, kamu salah paham. Saya hanya sekretaris CEO. Harvey, di sisi lain, bertanya. Paman, Bibi. Apa yang akan terjadi pada kalian berdua jika kita pergi? Bab 584. Tidak masalah. Paling-paling, kami hanya akan dipukuli sedikit. Ditambah lagi, kami sudah tua dan lemah. Nyawa kami tidak seberharga milikmu. Tidak apa-apa bahkan jika kami mati. Kamu harus tetap hidup dan sehat sehingga kamu bisa membalaskan dendam William kita tersayang. Dia pasti dibunuh oleh seseorang. Sean Bell berseru, menangis terseduh-seduh. Kematian William Bell yang tidak dapat dibenarkan adalah rasa sakit terberat pasangan tua itu. Harvey menghela nafas dan meyakinkan mereka. Paman, Bibi, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menyakitimu jika aku di sini. Aku akan menyelesaikan masalah William juga. Kalian akan mendapatkan penjelasan atas apa yang terjadi padanya. Tidak. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya Brother Leroy. Dia bisa membunuh seseorang. Terbukti bahwa yang disebut Brother Leroy ini telah berhasil menanamkan rasa takut yang besar di hati setiap orang. Ketika Sean menyebutkan namanya, dia hanya bisa sedikit gemetar. Ketakutannya sudah menjadi reaksi biologis. Itu hanya menunjukkan betapa kuatnya Leroy, dan betapa dia telah meneror pasangan tua itu selama beberapa tahun terakhir. Anakku, kamu harus pergi sekarang. Kami tidak ingin menyeretmu ke dalam ini. Terutama nona muda ini. Kamu sangat cantik, apa yang akan terjadi jika pria mengerikan itu melihatmu? Istri Sean sudah hampir menangis. Dia melirik keluar dari waktu ke waktu dengan panik, seluruh tubuhnya menggigil. Paman, Bibi. Seperti yang aku katakan, aku di sini, jadi jangan khawatir. Mari kita lihat seberapa kuat Brother Leroy ini. Harvey menghibur mereka dan menoleh ke Yvonne. Dapatkan Tyson Woods kemudian. Bawa Old Niner juga. Yvonne mengangguk. Baik, Tuan. Bahkan jika Harvey tidak meminta siapapun untuk datang, dia tidak akan takut sama sekali. Di matanya, Cheo-nya pandai dalam segala hal. Bagaimana bisa beberapa gangster kecil menyentuhnya? Anakku, pergi sekarang. Itu akan berbahaya. Sudah terlambat. Mereka sudah di sini. Kaki Sean berubah menjadi jeli dan dia hampir jatuh ke tanah. 20 hingga 30 orang terlihat menuju gubuk itu, bersenjatakan pipa keras dan pisau tajam. Yang memimpin adalah Leroy, yang ternyata pria botak dengan perut besar. Tubuh bagian atasnya terbuka, dengan tato naga tertulis di kulitnya. Dia adalah gambaran teror. Dia dengan marah berteriak. Di mana pria yang berani memukul saudara-saudaraku? Keluarkan pantatmu sekarang. Tetangga sekitar yang mendengar suara Leroy menjadi sangat ketakutan sehingga mereka segera menutup jendela mereka, takut mereka akan terseret ke dalam kekacauan. Sean dan istrinya gemetar hebat, wajah mereka pucat. Harvey menepuk bahu mereka untuk meyakinkan mereka. Paman, Bibi. Kami tidak takut. Leroy memimpin para gangster ke halaman depan gubuk. Yvonne menjaga pintu dengan ekspresi sedingin es. Ketika Leroy melihat Yvonne, dia tidak bisa menyembunyikan nafsunya dan memeriksanya dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keindahan seperti peri di perkampungan kumuh ini. Darahnya mendidih dalam kegembiraan. Dia sangat ingin meraih Yvonne dan membuatnya menggeliat di bawahnya. Pada akhirnya, dia masih seseorang dengan reputasi yang harus dijunjung tinggi. Dia mendorong pikiran cabulnya ke belakang pikirannya dan menatap dingin ke arah Yvonne. Nona, apakah kamu yang memukul saudaraku? Jika itu masalahnya, aku khawatir kamu harus memberiku tubuhmu sebagai kompensasi. Yvonne mempertahankan ekspresi dinginnya. Sebelum dia bisa berbicara, Harvey melangkah keluar dan berdiri di depannya untuk melindunginya. Harvey menatap lurus ke mata Leroy dan berkata tanpa emosi. Itu aku.
Bab 585. Kau semut kecil. Itu cukup berani darimu. Leroy mengukur Harvey York. Sepertinya kau keluarga Sean tua ya. Sean Bell, untuk berpikir kau punya nyali untuk memanggil seseorang untuk memukul salah satu saudaraku. Aku bisa membuatmu menyesal dilahirkan kapan saja aku suka. Mari kita lihat bagaimana aku akan menyiksa kalian berdua. Leroy mengancam pasangan tua itu tepat di depan Harvey. Dia mengeluarkan udara yang mengintimidasi sehingga Sean dan istrinya ketakutan setengah mati. Mereka segera memohon. Brother Leroy. Keponakanku tidak mengerti aturan tempat ini. Bukankah kamu menginginkan uang? Aku masih memiliki beberapa kayu dari peti mati. Aku akan memberimu semuanya, jadi tolong maafkan dia. Aku akan makan daun setiap hari mulai sekarang untuk menghemat uang untukmu. Maafkan dia. Leroy mencibir. Aku bisa melakukan itu. Sebagai gantinya, aku ingin gadis ini bermain denganku sebentar. Maka kau harus membayar kami $150.000 untuk biaya pengobatan. Terakhir, aku ingin lengannya patah. Hanya dengan begitu aku akan melupakan semuanya. Apa? Pasangan tua itu bingung seolah-olah mereka disambar petir. Brother Leroy, aku mohon. Tentunya, pria hebat sepertimu akan memaafkannya. Mereka berdua masih muda. Jika kamu menginginkan sebuah lengan, kami bisa memberikanmu milik kami. Brother Leroy, tolong lepaskan wanita muda itu. Dia masih muda. Kamu tidak bisa merusaknya, atau hidupnya akan hancur. Leroy melengkungkan bibirnya dengan kejam. Apakah kau tidak tahu bahwa aku, Tuan Leroy, paling suka merusak wanita kecil yang murni? Hahaha. Apakah kau akan menyerahkan diri, atau kau menungguku melakukan sesuatu? Leroy bertindak sangat tinggi dan perkasa, seolah-olah seluruh desa adalah miliknya. Bahkan jika kaisar sendiri datang, itu akan sia-sia. Harvey menatapnya dengan acuh tak acuh, matanya dingin. Dia menoleh ke Yvonne dan berkata, mereka mengatakan bahwa siapapun yang mentato naga di tubuh mereka tidak akan berakhir dengan baik. Apakah menurutmu naga yang ada padanya akan membantunya menghindari nasib buruk? Yvonne tersenyum. Bahkan jika itu terjadi, semuanya akan hilang bersamamu di sini. Leroy marah ketika dia melihat Harvey dan Yvonne tidak peduli padanya. Dia siap untuk memamerkan kekuatan penuh kemarahannya ketika tiba-tiba menderu. Di luar gang, deru mesin mobil yang menggelegar bisa terdengar. Satu persatu, mobil-mobil mulai berhenti di dekat gubuk itu. Pemandangan itu menarik perhatian Leroy dan para pengikutnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi berbalik dan melihat ke belakang. Ada van yang parkir di setiap gang yang terhubung ke lokasi mereka saat ini. Para penumpang di dalam membuka pintu dengan kasar dan melangkah keluar. Dalam sekejap, sekelompok besar orang berlari dari segala arah. Bagian yang lebih menakutkan adalah mereka memegang senjata, masing-masing menunjukkan ekspresi galak. Hanya beberapa detik sebelum Leroy dan para pengikutnya dikepung. Mereka bisa merasakan getaran pembunuhan yang memancar dari orang luar ini. Brother Leroy. Aku menghitung dan aku pikir setidaknya ada 500 orang. Salah satu gangster bahkan tidak bisa berbicara dengan benar saat dia tergagap ketakutan. Apa? Mengapa ada begitu banyak orang? Leroy dan para pengikutnya semakin tercengang. Mereka melihat sekeliling dan menemukan masalah lain. Semua pria di sekitar mereka secara fisik kuat, masing-masing memancarkan haus darah yang mengerikan, tampak seperti petarung papan atas. Mereka adalah bagian dari sisi gelap masyarakat seperti Leroy dan para pengikutnya, tetapi perbedaan dalam kekuatan dan kecakapan lebih dari jelas. Bagi orang-orang ini, membunuh Leroy dan kelompok gangsternya semudah meminum air. Leroy tercengang. Apa yang terjadi? Bab 586. Kerumunan orang kuat berpisah untuk membuka jalan bagi dua orang untuk melewatinya. Tyson Woods berjalan di depan, dengan Old Niner mengikuti di belakang. Itu gangster baru yang sedang naik daun, Brother Tyson. Dan bukankah itu Old Niner? Tuan Niner. Leroy adalah bagian dari geng jalanan. Meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai sosok yang berpengaruh, dia waspada dan sangat jelas tentang situasi di jalanan.
Karena itu, dia tahu sebagian besar tokoh besar yang menguasai jalanan. Dari sudut pandang Tyson dan Old Niner, anak kecil seperti Leroy paling-paling adalah adik laki-laki. Tidak, mereka bahkan mungkin tidak mengakui dia sebagai seseorang. Saudara Tyson, Tuan Niner. Apa yang membawa kalian kemari? Ini suatu kehormatan. Leroy cepat-cepat berkata, membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Namun, baik Tyson maupun Old Niner tidak peduli padanya. Mereka berjalan ke halaman kecil dan kemudian membungkuk ke arah Harvey. Tuan York, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apa? Apa? Leroy dan para pengikutnya menjadi tercengang. Adegan di depan mereka sungguh luar biasa. Jika mereka tidak melihat ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya. Bos gangster seperti Old Niner dan Tyson bertindak sangat menghormati Harvey. Siapa pemuda berpenampilan biasa ini? Semua orang tercengang dalam keterkejutan. Bahkan Sean Bell dan istrinya bingung. Mereka menatap Harvey dengan tidak percaya, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Hanya dengan melihat bagaimana Leroy yang arogan dan mendominasi memperlakukan kedua pendatang baru itu, orang bisa berasumsi betapa kuatnya mereka. Namun, mengapa mereka sangat menghormati Harvey? Siapa itu Harvey? Harvey mengabaikan Tyson dan Old Niner. Sebagai gantinya, dia membawa Sean Bell dan istrinya ke dalam gubuk. Yvonne Xavier menoleh ke arah mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang itu menyiksa para tetua CEO. Lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Dan juga, cobalah untukku dan lihat apakah dia cocok dengan tato naga di tubuhnya. Setelah dia berbicara, dia membuka pintu ke gubuk dan masuk untuk bergabung dengan Harvey dan pasangan tua itu. Old Niner tidak berani memberikan perintah dengan santai dan malah melirik Tyson. Bagaimanapun, Tyson adalah tangan kanan Harvey. Dia hanya seorang pesuruh. Tyson tersenyum dan berkata, "Aku akan menyerahkan yang lain padamu, Old Niner. Aku akan menangani Leroy sendiri. Aku Tyson. Dia Leroy." Semua orang mengatakan bahwa itu akan menjadi pertempuran antara naga dan harimau. Aku akan bersenang-senang hari ini. Hajar mereka. Atas perintah Old Niner, orang-orang itu bergegas ke medan perang. Adapun Tyson, dia mendekati Leroy sendirian. Leroy biasanya mengintimidasi ketika menggertak penduduk kumuh yang lemah. Menghadapi Tyson, bagaimanapun, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk membalas. Hanya dalam beberapa detik, dia ambruk ke tanah dengan seluruh tubuhnya mengejang kesakitan. Para pengikutnya tidak lebih baik. Mereka selalu kejam ketika mereka memukuli orang. Sekarang mereka berada di pihak penerima, dipukuli dengan kejam oleh orang lain. Tyson bahkan lebih kejam, terutama ketika dia mengetahui apa yang ingin dilakukan para bajingan ini pada Yvonne. Di gubuk, Harvey tidak memikirkan keributan yang terjadi di luar. Dia percaya pada kehebatan Tyson. Tyson tidak hanya akan menenangkannya tetapi juga akan menangani semuanya dengan kemampuan terbaiknya. Bahkan jika Harvey keluar dari gubuk, nanti, tidak akan ada setetes darah pun yang terlihat. Harvey, kamu punya keberanian. Sean memandang Harvey, tidak percaya. Harvey berkata dengan sungguh-sungguh. Paman, tolong jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja denganku. Aku sudah mengetahui apa yang terjadi pada William. Beri aku waktu. Hanya dalam seminggu aku akan membuat semua orang yang membunuhnya berlutut di depan kuburnya. Ketika saatnya tiba, aku akan membalaskan dendam William. Seperti kata pepatah, mata ganti gigi, gigi ganti gigi. Bab 587. Apakah itu benar? Sean Bell dan istrinya sama-sama emosional. Kamu tahu siapa yang membunuh William kita? Mereka mampu bertahan selama 3 tahun terakhir ini dengan harapan bahwa suatu hari mereka bisa membalaskan dendam mendiang putra mereka. Sekarang setelah penderitaan mereka berakhir, ada harapan untuk balas dendam. Jika Harvey mengatakan ini sebelumnya, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Namun, adegan barusan menanamkan kepercayaan baru dalam diri mereka pada Harvey. Paman, Bibi, tolong berdiri. Mulai sekarang,
Aku akan memperlakukanmu sebagai orang tuaku. Ayo pergi. Kita akan pindah malam ini dan tinggal di tempat lain. Segera setelah itu, Harvey meninggalkan perkampungan kumuh bersama Sean dan istrinya. Ketika mereka keluar dari gubuk, jalan setapak itu sangat bersih. Tidak ada jejak perkelahian apapun. Tyson dan yang lainnya telah menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal. Ketika Harvey dan pasangan tua itu sampai di tengah jalan, sebuah pintu kayu ke rumah lain terbuka. Seorang wanita berpakaian minim dengan riasan tebal keluar. Dia berlutut di depan Harvey dan perlahan-lahan merendahkan diri 3 kali. Sepertinya dia telah memulai sesuatu. Banyak pintu terbuka pada saat yang sama, dan banyak orang bergegas keluar dari rumah mereka untuk membungkuk kepada Harvey. Harvey cukup terkejut. Istri Sean melangkah maju untuk mengangkat wanita dengan riasan tebal. Dia kemudian berbisik kepadanya. Ini Liz. Suaminya berhutang pada Sean dengan hutang judi yang besar dan dia terpaksa menjual dirinya di sini. Dia sudah melunasinya sejak lama, tapi dia jatuh ke tangan Brother Leroy. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Sean dan istrinya mendesah sedih. Kerja keras mereka yang duduk di bagian bawah masyarakat bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Orang-orang ini tidak tunduk pada Harvey untuk berterima kasih padanya. Sebaliknya, mereka memohon padanya. Mereka tahu bahwa hanya Harvey yang mampu mengubah takdir mereka. Setidaknya, dia bisa melindungi mereka dari paksaan Leroy. Harvey menghela nafas ketika dia melihat pemandangan yang terbentang di hadapannya. Beritahu Tyson bahwa tempat ini akan menjadi miliknya di masa depan. Dia orang yang bijaksana. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Ya, Tuan. Jawab Yvonne. Penduduk desa yang masih berdiri dan membungkuk. Mereka semua mulai berlutut berterima kasih. Itu mungkin hanya sebuah kalimat untuk Harvey, tapi bagi mereka, itu setara dengan mengubah takdir mereka. Paling tidak, mereka tidak akan diganggu dan bisa hidup lebih bermartabat. Malam itu, Harvey mengatur agar pasangan lansia itu menginap di Hotel Bintang 5. Dia berencana untuk membelikan mereka sebuah villa dan membuka rekening keuangan untuk mereka sehingga mereka tidak perlu khawatir selama sisa hidup mereka. Hari berikutnya, Harvey menelepon Tara Lewis, karena dia ingin Tara membantunya membeli villa sesegera mungkin. Melalui telepon, Tara terbata-bata seolah sedang sibuk dengan beberapa hal yang tak terkatakan. Beri aku lokasimu. Harvey tidak sabar. Aku akan datang untuk mencarimu. Dia ingin mengatur dan memuluskan segalanya hanya dalam 5 hari. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk hal-hal sepele. Tara merasakan bahwa Harvey agak marah. Dia tidak berani berbicara omong kosong dan segera memberitahunya lokasinya. Aku di restoran barat di situs tepi laut di pusat Buckwood. Harvey meminta Yvonne untuk mengirim mobil. Kemudian, dia langsung menuju pusat Buckwood tempat Tara berada. Sementara itu, Tara duduk dengan canggung di restoran. Sepasang suami istri berusia sekitar 50 hingga 60 tahun duduk di sampingnya. Mereka adalah orang tuanya. Hari ini, mereka telah menjebaknya pada kencan buta. Meskipun Tara masih muda dan baru berusia 20-an, orang tuanya selalu berharap dia akan segera menikah daripada bekerja. Bab 588. Pria yang duduk di seberang Tara Lewis adalah Frank Zumo. Dia membangun bisnisnya sendiri dan memulai sebuah perusahaan kecil, dan saat ini memiliki kekayaan bersih jutaan. Dia bahkan telah membeli beberapa villa, satu di pusat kota, satu di pinggiran kota, dan satu lagi di pantai. Orang seperti itu adalah definisi orang sukses. Secara alami, orang tua Tara sangat senang dengannya. Mereka memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat menantu laki-laki mereka. Semakin mereka menatapnya, semakin puas mereka. Adapun Frank, dia tahu dia menginginkan Tara begitu dia menatapnya. Tara tidak hanya sangat cantik tetapi juga memiliki tubuh yang indah dan banyak koneksi yang berguna. Menikahi wanita seperti itu akan menjadi dorongan besar bagi kariernya. Frank merasa bahwa dia mengalahkan Tara dalam setiap aspek karir mereka. Dia tahu dia baik-baik saja dalam jangkauannya. Orang tua Frank berbagi sentimennya.
Bagaimanapun, putra mereka sangat luar biasa. Tetua Louis, jika menurutmu tidak apa-apa, mari kita selesaikan ini hari ini. Kata ayah Frank sambil tersenyum. Hah? Selesaikan ini hari ini. Ayah Tara sedikit terkejut, tetapi dia masih berkata. Frank memang pelamar yang sangat baik. Aku pikir akan lebih baik jika dia menjadi menantu kami. Orang tua Tara senang. Seorang pria seperti Frank pasti akan menjadi menantu yang hebat. Jika putri mereka bisa menikah dengan Frank, dia tidak akan malu untuk memberitahu orang lain tentang hal itu. Tara mengerutkan kening. Dari sudut pandangnya, Frank memang unggul dalam segala aspek. Dia telah keluar begitu lama, dan dia jarang bertemu dengan seorang pria muda yang sangat baik. Namun setiap kali dia melihat Frank, sosok lain tiba-tiba muncul di benaknya. Dia mendapati dirinya menolak. Tidak, kita hampir tidak mengenal satu sama lain. Kita perlu belajar lebih banyak tentang satu sama lain terlebih dahulu. Belajar lagi. Apa lagi yang ingin kamu ketahui, Nona Louis? Kata Frank sambil tersenyum. Apakah aku perlu menunjukkan saldo di rekening bankku? Dia telah bertemu banyak wanita seperti dia. Seringkali, mereka terus ingin mengenalnya lebih jauh. Saat dia menunjukkan kepada mereka kunci mobilnya, sertifikat real estate, dan deposito bank, mereka segera berlutut di depannya. Kalau bukan karena Tara adalah tangkapan yang luar biasa dengan banyak koneksi, dan bahwa orang tuanya telah memperkenalkannya padanya, dia akan menganggapnya sebagai mainannya. Dia adalah seorang playboy dan senang bermain-main dengan banyak wanita. Meskipun demikian, kali ini orang tuanya akhirnya memperkenalkan kecantikan yang dapat diandalkan kepadanya. Dia pasti punya niat untuk menikahi Tara. Jika tidak, bagaimana dia bisa berbicara begitu sabar seperti ini? Ini bukan tentang uang. Sudah waktunya. Kita belum cukup lama saling mengenal. Tara menjelaskan. Kita baru bertemu kurang dari sebulan. Ini terlalu cepat, dan belum ada kasih sayang di antara kita. Frank tersenyum lagi. Nona Louis. Karena kedua orang tua kita ada di sini, aku akan terus terang. Jika kamu berbicara tentang kasih sayang, kami secara alami akan mengembangkannya. Selama kita hidup bersama. Selain itu, kami bertemu di kencan buta. Tujuannya sangat sederhana, yaitu menikah. Jika kamu melihat bahwa saya cocok, dan jika aku puas dengan kamu, maka itu saja. Kamu sangat pendiam. Mungkinkah kamu pikir kamu terlalu baik untukku? Atau mungkin aku tidak cukup baik untukmu? Nada bicara Frank menjadi dingin saat dia mengucapkan beberapa kata terakhirnya. Namun, dia tidak marah, karena dia sangat memahami wanita. Jika seorang pria terlalu tunduk, seperti anjing, mereka bahkan tidak akan melirikmu. Semakin dingin dan acuh tak acuh dia bertindak, semakin banyak wanita akan menganggapnya misterius dan menarik. Frank terampil dalam tarik-menarik kencan. Kedua orang tua mereka terus mengangguk pada kata-katanya. Ya, Frank benar. Tara bingung. Frank mencibir dalam hatinya. Dia ingin sekali memanfaatkan situasi ini dan menjatuhkan Tara. Saat itu, sesosok tiba-tiba muncul. Itu tidak lain adalah Harvey. Ayo pergi. Kata Harvey langsung ke taraf. Aku harus berbicara denganmu. Semua orang tercengang. Bab 589. Bahkan Tara Louis sama tercengangnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan sangat ingin datang untuk menemukannya langsung. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Tahukah ini di mana? Apakah kamu mencoba membuat masalah? Frank Zumo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah. Dia hanya perlu mengucapkan beberapa kalimat lagi untuk menjatuhkan Tara. Namun, orang ini muncul entah dari mana dan langsung merusak rencananya. Dia tidak yakin kapan kesempatan bagus seperti itu akan datang lagi. Saat ini, dia tidak menginginkan apapun selain mencekik Harvey sampai mati. Orang tua Tara menatap Harvey dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Sayang, siapa ini? Kenapa dia terlihat familiar? Tara menjawab tanpa daya. Ayah, ibu, ini Harvey. Ekspresi ayah Tara berubah drastis. Apa? Harvey.
Teman sekelas kuliahmu. Apa yang dia lakukan di sini? Bagaimana kamu bisa berhubungan dengannya? Kita pernah ikut reuni kelas sebelumnya. Jelas Tarah. Tentu saja, kami berhubungan. Ayah Frank bergemuruh dengan wajah gelap. Tetua Louis, apa artinya ini? Apakah kamu secara khusus mengatur kencan buta lagi untuk putrimu? Jika menurutmu anakku Frank tidak cukup baik, katakan saja. Apakah kamu harus memikirkan sesuatu seperti ini? Baru kemudian Harvey menyadari bahwa mereka sedang kencan buta. Ayah Tarah buru-buru menjelaskan. Tetua Zumo, kamu salah paham. Anak ini hanya teman sekelasnya di kampus. Frank masih muda dan menjanjikan. Bagaimana pria ini bisa dibandingkan dengannya? Aku dengar dia menjadi menantu orang. Dia sampah, pria yang tidak berguna. Frank bernilai jutaan. Dia adalah CEO muda sejati. Ekspresi Frank langsung mereda setelah mendengar ayah Tarah memujinya setinggi langit. Dia bingung ketika dia melihat Tarah berinteraksi dengan Harvey. Dia pikir ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Namun, sepertinya Harvey hanyalah menantu yang menumpang. Apa yang bisa salah? Frank menyadari bahwa dia hanya terlalu sensitif. Frank menghela nafas. Sekarang, dia ingin menggunakan Harvey untuk melukis dirinya sendiri dalam cahaya yang lebih baik. Dia mengamati Harvey dan berkata, Tarah, apakah teman sekelasmu menganggur? Katakan, apakah kamu ingin bekerja di perusahaanku? Aku butuh petugas kebersihan sekarang. Aku bisa membayarmu $500 sebulan. Dia menatap Harvey dengan tatapan merendahkan setelah dia selesai berbicara. Jangan meremehkan pekerjaan $500. Banyak orang yang ingin mendapatkannya. Harvey mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap Tarah dan berkata, Maaf, aku tidak tahu bahwa kamu sedang kencan buta. Tarah agak bingung. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak apa-apa. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Lupakan. Mari kita tidak membicarakan ini. Kamu mencariku terburu-buru. Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Aku ingin membeli rumah untuk salah satu tetuaku, jadi aku datang untuk mencarimu. Kata Harvey. Begitu. Ayah Tarah tersenyum menghina. Kamu mencari Tarah karena kamu ingin membeli rumah untuk orang tuamu. Hahaha. Membeli rumah. Dari cara mereka melihatnya, Harvey hanya mampu membeli rumah kecil seluas 70 atau 80 meter persegi. Dia bahkan menyebutkan bahwa itu untuk orang tuanya. Dia mungkin ingin meminta diskon dari Tarah agar terlihat baik di depan para tetua. Perusahaan real estate Tarah besar dan berpengaruh. Selain itu, dia juga manajer. Dia bisa dengan mudah memberinya diskon besar. Selama bertahun-tahun, banyak orang mencari perlakuan istimewa dari Tarah. Bahkan ada agen real estate yang datang untuk mendapatkan diskon dari Tarah dan mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Dari sudut pandang Frank dan ayahnya, Harvey adalah orang seperti ini. Dia hanya perantara, namun dia masih menggertak dan memasang sandiwara. Dia benar-benar lelucon. Tarah mengabaikan mereka. Dia berpikir sebentar dan akhirnya berkata, Harvey, apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menginginkan rumah dari komunitas kami? Apakah kamu ingin mencari rumah yang lebih baik? Bab 590. Ya, Harvey mengangguk. Rumah yang tenang, nyaman dan aman. Yang terpenting, fasilitasnya harus sempurna. Tarah Louis mengerti bahwa Harvey York ingin membeli sebuah villa. Kalau tidak, dia bisa saja membeli rumah lain di Gardens Residence. Bagaimanapun, itu adalah komunitas terbaik di Bakwood. Yah, perusahaan kami memiliki tipe villa yang kamu inginkan. Kata Taraf cepat. Aku akan menunjukkannya padamu. Dia kemudian berbalik dan berkata, Paman, Bibi. Aku minta maaf tentang hari ini. Aku harus menangani permintaan teman sekelasku terlebih dahulu. Mari kita bertemu lagi lain kali. Dia awalnya menentang pernikahan ini karena dia merasa itu terlalu cepat. Harvey datang pada waktu yang tepat, memberinya alasan untuk pergi. Melihatnya dengan cara ini, dia cukup berterima kasih kepada Harvey. Orang tua Tarah juga berdiri dan berkata, Ayo lakukan ini.
Karena semua orang hampir selesai makan, mari kita lihat lingkungan kerjamu. Bagaimana? Meskipun Tara menentang pernikahan ini, orang tuanya tidak sabar dan ingin dia segera menikah. Ya, Taraf. Ayo pergi dan melihatnya. Frank juga berdiri. Dia ingin melihat seberapa besar rumah yang bisa dibeli oleh perantara seperti Harvey. Dia tidak takut dibandingkan. Hanya melalui perbandingan Tara akan tahu betapa superiornya dia. Tara sedikit mengernyit. Dia tidak langsung setuju dan malah menatap Harvey, mencari pendapatnya. Harvey tidak terlalu memikirkan masalah itu. Dia merasa bersalah karena mengganggu kencan buta seseorang. Aku baik-baik saja dengan itu. Ayo pergi bersama. Baiklah kalau begitu, ayo pergi bersama. Frank Zumo dengan sengaja mengeluarkan kartu platinum dan menggeseknya ketika mereka meninggalkan restoran. Dia menjabat kartu di tangannya dan tersenyum setelah membayar tagihan. Tidak disangka, manfaat menggunakan kartu platinum ini sangat bagus. Aku mendapat diskon 20% untuk makanan yang harganya sekitar beberapa ratus dolar. Ayah Tara tercengang. Frank, bukankah itu kartu platinum dari Bank of Southlight? Dikatakan bahwa seseorang hanya dapat mengajukannya jika dia memiliki lebih dari 2 juta aset bank. Frank melirik Harvey. Dia berpura-pura tidak menonjolkan diri dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak memiliki banyak aset. Bank hanya memberiku wajah. Itu hanya melamar kartu platinum, tidak banyak." Melihat Frank sukses, kaya, dan rendah hati, orang tua Tara semakin menyukainya. Sebaliknya, Harvey di dekatnya hanya mengenakan t-shirt yang dibeli dari jalanan. Ini membuat Frank semakin menonjol, dan kepuasan mereka terhadapnya meningkat 10 kali lipat. Ketika mereka tiba di tempat parkir bawah tanah, Tara berkata kepada Harvey, "Kami akan naik mobilku. Aku akan membawamu ke sana." "Oke, tidak masalah." Harvey tidak keberatan. "Kamu lebih akrab dengan tempat itu." Tara mengantar Harvey dan orang tuanya ke sana. Sementara itu, Frank mengantar orang tuanya ke tempat tujuan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka mencapai pinggiran kota. Frank, yang mengemudi di belakang Taraf, mulai tertawa. "Serius? Ini hampir keluar dari pinggiran kota." Dia mencari Tara ketika yang dia inginkan hanyalah membeli rumah di tempat seperti ini. Betapa tidak tahu malu. Ayah Frank ikut tertawa. Jika seorang agen real estate dapat menghasilkan banyak uang, dia tidak akan melewatkannya meskipun hanya beberapa dolar. Bagaimanapun, dia harus mengandalkan itu hanya untuk bertahan hidup. Namun, setengah jam kemudian, mobil Tara berhenti di sebuah area villa di kaki Gunung Silver Nimbus. "Tara, bukankah dia akan membeli rumah? Mengapa kami datang ke area villa? Apakah dia mencari toilet?" Frank bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia turun dari mobil. Tara melirik Frank sebelum menjawab. "Betul sekali. Kami di sini untuk membeli sebuah villa." Setelah dia berbicara, keheningan tiba-tiba menyelimuti mereka semua.